Sahabat UP TV, berjumpa lagi bersama saya Belinda Amanda yang akan memberikan informasi seputar sembuhnya pasien COVID-19, yaitu dosen Universitas Brawijaya. Nah, di tengah pandemi ini banyak sekali pasien-pasien COVID-19 yang sudah survive dan juga sudah sembuh dari penyakit atau virus COVID-19. Nah, saat ini kita sudah bergabung dengan Bapak Suprayogi, yaitu dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Beliau ini sudah survive menghadapi dan juga melewati virus COVID-19 ini. Nah, kita akan bertanya-tanya seperti apa survive-nya beliau untuk menghadapi penyakit COVID-19 ini. Oke, kita langsung saja. Halo Bapak Suprayogi. Halo Mbak Belinda. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat. Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih, Pak Suprayogi ini sudah mengajar di Universitas Brawijaya sudah berapa lama nih, Pak? Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Belinda serta para pemirsa yang kami hormati. Nama saya Suprayogi, STP MP PhD. Saya adalah dosen Fakultas Teknologi Pertanian. Mohon maaf Mbak Belinda, tadi bukan Fakultas Pertanian, tapi saya adalah mengajar di Fakultas Teknologi Pertanian. Teknologi Pertanian. Di jurusan Teknologi Pertanian. Saya adalah alumni dari UB dan saya asli Malang, Palembang. Terus kemudian saya mulai mengajar atau diterima di Universitas Brawijaya mulai tahun 2004. Jadi kurang lebih 16 tahun kemarin. Ya, baru sangat. Tapi sudah cukup lama ya Pak mengajar di Universitas Brawijaya. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, waktu Bapak nih pertama kali tahu saat Bapak terpapar COVID-19 ini seperti apa Pak? Apakah dalam kondisi yang sehat ataukah seperti pasien-pasien yang lain saat itu sedang drop atau seperti apa nih Pak? Kalau kita boleh tahu cerita awalnya seperti apa? Ya, jadi begini Mbak Belinda serta Bapak Ibu para pemirsa UPTV yang kami hormati, bahwa sebenarnya saya itu mulai gejala kondisi tidak enak badan itu mulai tanggal 9 November ya. Maaf ini saya sedikit cerita kronologis ya Mbak. Tidak apa-apa Bapak. Ya, jadi sebulan yang lalu tanggal 9 November 2020 saya itu mulai gejala demam tinggi. Dan itu demam saya itu saya kasih obat-obat di toko biasa gitu. Biasanya saya kalau menggunakan obat biasa itu saya kasih dua tablet sudah selesai ya. Tapi ini sampai habis ya, sampai satu kotak ini kok nggak habis gitu. Nah kemudian tanggal 9 itu hari Senin, hari Rabu waktu itu kok saya belum sembuh dan saya demam tinggi, kemudian tenggorokan ini juga agak gatal gitu ya. Terus kemudian saya ke dokter yang biasanya saya kunjungi ketika merasakan sakit. Nah, kemudian sama dokter itu dikasih antibiotik sama obat flu sama beberapa obat paracetamol ya. Nah, itu saya minum sampai habis, sampai hari Sabtu, ya hari Sabtunya itu kondisi saya masih belum membaik. Artinya begini, kadang-kala saya sembuh, sehat, tapi kadang-kala saya demam sambil badan saya itu lemas, kemudian tulangnya juga sakit semua gitu. Nah, kemudian hari Sabtunya, kembali lagi ke kronologis tadi, hari Sabtu itu sudah habis ya obat dari dokter. Nah, mulai hari Minggu, saya masih ingat mulai tanggal 15 November, saya itu kehilangan indera penciuman saya, Mbak. Jadi saya itu kalau tidak salah bahasa medisnya itu bukan insomnia ya, insomnia. Ya, nah saya itu kehilangan indera penciuman. Karena waktu itu biasa kalau orang Jawa ketika demam nggak sembuh-sembuh kan pamukasnya apa? Kerian. Oh iya betul. Kerian. Jadi waktu itu saya dikerii, diblonyoi, kalau bahasa Jawanya itu diblonyoi sama minyak kayu putih sama istri saya. Tapi heran saya tidak bisa membau sama sekali yang namanya minyak kayu putih. Oke. Padahal minyak kayu putih kan kuat sekali baunya. Tapi waktu itu saya tidak bisa membau sama sekali. Saya heran kenapa? Malah saya berpikir, mungkin ini minyak kayu putihnya yang KW gitu ya. Bukan oli sehingga nggak bau gitu. Nah akhirnya ya tetap saya dikerii sama istri saya, tapi saya nggak bisa bau. Nah, waktu itu saya pikir mungkin karena saya agak flu ya, waktu itu agak flu sehingga mungkin bisa jadi sehingga saya nggak bisa bau. Nah
hal itu, kemudian seminggu berikutnya saya kegiatan aktivitas di kampus, beberapa kali kegiatan, ada rapat luring, kemudian kegiatan yang lainnya, saya biasa gitu. Saya nggak begitu perhatian terhadap berat badan saya. Namun seminggu berikutnya, ya, tapi waktu itu juga badan saya ya kadang demam, kadang sehat gitu, dan kadang lemes gitu ya, kurang fit gitulah. Tapi karena waktu itu ada kegiatan luring di kampus, ya tetap saya paksakan. Nah, seminggu berikutnya saya itu mencoba membawa minyak kayu putih yang sama. Kok saya tetap tidak bisa membau gitu. Wah, saya semakin curiga. Kenapa ini? Nah, akhirnya hari Senin tanggal 23 saya tuh ke dokter yang kemarin memberikan saya obat. Itu saya cerita gejala saya dan sebagainya. Langsung apa kata dokter? Bapak kalau bisa malam ini langsung swab. Wah, saya kaget, Mbak. Langsung swab. Kenapa, Bu? Kalau melihat dari gejalanya Bapak ini kok sepertinya mengarah ke sana ya. Waduh, mengarah ke sana itu saya sudah cemut-cemut gitu ya. Terus mengarah ke mana ini ya. Nah, akhirnya waktu itu besoknya saya langsung swab di RSUB, Mbak Belinda. Begitu tanggal 23 November saya swab, tanggal 24 November, sebentar, saya ada pertanyaan. Kalau tidak salah, saya itu ya, tanggal 23 saya swab, tanggal 24 saya langsung dikirimin dari RSUB via WA, ya, sore-sore, dan langsung dikasih tahu bahwa dari hasil swab bahwa Bapak dinyatakan positif COVID-19 dan dilampirkan hasil swab saya. Wah, saya langsung shock, lemes, kemudian ya kaget, takut dan macam-macam. Nah, itu tanggal 25. Nah, tanggal 24. Nah, kemudian 24 ketika saya kondisi shock, lemah dan sebagainya, saya langsung telepon ke adik saya. Adik saya kan dokter. Anda sekarang di Banyuwangi, ada dua adik saya dokter di sana, dan dua-duanya alumni dari Brawijaya. Saya bilang, ini gimana? Saya dinyatakan positif COVID dengan gejala demam, tenggorokan sakit, batuk, dan juga tidak bisa mensium. Kemudian sama adik saya langsung disarankan bahwa Mas, kalau bisa mulai hari ini langsung isolasi. Terus sarannya adik saya kalau bisa isolasinya itu di Sipos, karena adik saya kan Satgas COVID Kabupaten Banyuwangi, jadi dia tahu bahwa setiap kabupaten atau kota nanti itu punya gedung atau punya tempat isolasi perawatan bagi masyarakat yang positif. Dan saya disarankan untuk pertama menghubungi puskesmas. Nah, itu penting sekali karena untuk bisa ke Sipos itu harus ada rekomendasi dari puskesmas. Nah, kemudian saya besoknya istri saya suruh ke puskesmas Pakis, ya, ke puskesmas Pakis yang dekat di Medit sana, dan kemudian saya disuruh sama adik saya untuk isolasi di Sipos. Mengapa di Sipos? Karena pertama di rumah ada saya, ada anak saya, ada keluarga. Yang kedua di Sipos itu ada dokter sama ada perawat yang 24 jam standby di sana, sehingga terpantau terus kondisi saya dibanding kalau di rumah kan saya mengobati diri saya sendiri, padahal saya bukan dokter. Yang ketiga di sana itu nanti ada program jemur sama senam pagi setiap hari rutin, dibanding kalau di rumah kan saya sih bisa berjemur tapi di teras rumah kan ya suka sama tetangga, aktif kok berjemur di teras gitu. Nah, besoknya kemudian kita konsultasi sama dokter puskesmas, kemudian hari Jumat tanggal 7 saya langsung dijemput sama ya puskesmas pakai ambulan untuk dibawa ke Sipos COVID-19 milik Pemkab Kabupaten Malang yang ada di Panjen, yang ada di depannya Stadion Kanjuruhan. Sana saya melakukan perawatan, isolasi selama total dihitung mulai tanggal saya swab itu adalah 14 hari. Berarti selama 14 hari itu berarti selama 14 hari Bapak isolasi, setelah 14 hari memang sudah dinyatakan negatif dari COVID-19 begitu ya Pak ya? Jadi gini, kalau menurut dari Sipos bahwa yang sudah isolasi selama 14 hari maka itu dinyatakan negatif. Namun saya masih kurang mantap ya. Akhirnya saya tetap menjalankan isolasi di rumah Mbak Belinda selama 3 hari isolasi mandiri, ya tetap saya itu masih jaga-jaga dengan keluarga saya,
Nah, kemudian setelah 3 hari isolasi, baru saya swab yang kedua ke RSUD, gitu Mbak. Dan setelah itu untuk meyakinkan diri dan juga mungkin masyarakat, biasanya kan kalau tuntutan dari masyarakat selalu seperti itu ya Pak ya, mana betul. swab yang terakhir seperti itu, jadi memang betul. Kepercayaan begitu kan, karena kita kan hidup bersosialisasi begitu Pak ya, jadi harus juga bahwa kita memang sudah benar-benar sembuh. Nah, kalau dukungan dari keluarga nih Pak, biasanya kan ada yang biasanya kalau ada yang terpapar COVID-19 begitu banyak yang menjauhi atau malah dapat dukungan yang luar biasa nih Pak. Kalau dari lingkungan Bapak sendiri gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Memang ini memang menjadi salah satu permasalahan yang ada di masyarakat ya. Jadi begini Mbak Belinda, bahwa yang pertama itu alhamdulillah keluarga saya selalu mensupport saya. Jadi setiap hari selalu kirim WA, kemudian video call, menanyakan kabar, kemudian menghibur. Kadang-kala juga membicarakan hal-hal yang guyonan, yang santai gitu, tidak membicarakan masalah sakit. Nah, itu yang cukup membantu memotivasi saya. Jadi dari orang tua saya, pada saya, kemudian istri saya, dan anak saya, sama adik-adik saya, baik itu adik yang ada di Malang maupun yang ada di Banyuwangi, yang dokter itu. Termasuk ini rekan-rekan yang ada kolega saya yang ada di jurusan teknologi pertanian dan di Fakultas Teknologi Pertanian. Malahan mereka itu perhatiannya sangat luar biasa sekali, Mbak Belinda. Mulai dari Pak Dekan, Pak Ketua Jurusan, ya, itu mereka hampir setiap hari, ya. Kadang-kadang kita ada Zoom ya, karena waktu setelah saya dinyatakan positif, kan kita kan tracing ya, Pak ya. Jadi harus langsung ada Zoom sama Satgas COVID FTP. Tracing siapa saja yang kemarin kontak dengan saya. Sehingga waktu setelah saya COVID, dinyatakan positif, besoknya itu ada sekitar 40-an dosen, tendik, dan mahasiswa itu yang di rapid di RSUD setelah saya dinyatakan positif. Jadi waktu sorenya, maaf ini sedikit flashback kembali, tanggal 25 saya dinyatakan positif, saya langsung laporan ke Pak Dekan. Ya, saya lapor ke Pak Dekan, lapor ke Pak Bukajur, karena itu adalah pimpinan saya di fakultas, yang harus tahu, segera tahu, langsung malamnya kita adakan Zoom meeting. Waktu itu saya ingat Zoom meetingnya ada Satgas dari Satgas COVID FTP yang cepat tanggap, Pak Dodi Pranowo, kemudian Pak Deka, Bukajur, semua orang-orang yang kemarin, minggu yang lalu, itu beberapa kali luring di kampus dengan saya. Dan waktu itu juga dihadiri dari Satgas COVID-B, Bapak Bu Dokter, saya lupa, Dr. Aulia sama Bu Dokter siapa, itu ikut dan Zoom. Jadi kita sekitar 30 atau 40 orang, Bapak Ibu dosen dan karyawan yang Zoom, langsung tracing dan langsung memetakan siapa saja yang kontak dengan saya. Jadi selama saya di Sepos, ya itu dukungan dari pihak jurusan fakultas sangat luar biasa sekali. Termasuk saya dikirimi sama suplemen dan sebagainya. Dan setiap hari kita ada grup, Pak. Jadi dari kemarin kita ada grup ya, grup pemantauan sehat FTP. Itu adalah orang-orang dosen-dosen dan karyawan yang kemarin positif dan yang harusan rapid. Itu dikumpulkan dalam satu grup WA. Setiap hari kita report kondisi kesehatan. Dan ketika ada yang sakit, tentu saya demam ini, nah itu biasanya ada support, tetap semangat ya, jika kondisi harus berjemur, ya diingatkan berjemur jangan lupa, banyak berdoa, happy, kalau usah mikirin. Oke, dukungan dari sekitar pun sangat mendukung dan ini ya positive vibes-nya dapat banget gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Oh ya, maaf Belinda, bentar, saya tambahin lagi boleh? Boleh, monggo Pak. Jadi setelah pihak keluarga kami itu lapor ke puskesmas, maka pihak puskesmas itu langsung menghubungi ke pihak desa. Nanti di desa itu juga pihak puskesmas menghubungi ke pihak RT sama RW. Sehingga Pak RW sama pihak desa, sama tenaga kesehatan desa itu tahu semuanya. Dan mereka bilang, menguatkan hati saya, Pak, Bapak nggak usah khawatir. Jika nanti ada gejolak di masyarakat, maka Pak RT, Pak RW, atau pihak kelurahan yang akan ikut mensosialisasikan, ikut meredam. Jangan sampai terjadi gejolak, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti yang di daerah lain ya. Ketika daerah lain, sebelum-sebelumnya sih kan banyak juga ketika ada yang positif, kemudian dijauhi tetangga, atau malah diblokir dan sebagainya. Nah, dari pihak puskesmas di itu. Sehingga itulah perlunya kalau kita positif, ya memang tergantung individu ya. Ada individu yang malu
malu takut kalau positif sama tetangga. Tapi bagi saya disarankan sama adik saya dokter, Mas harus segera lapor ke puskesmas. Nah, puskesmas langsung berkonsolidasi dengan pihak RT, RW, sampai kelurahan. Karena gini, pada saat saya dijemput pakai ambulan dari puskesmas ke Sirpos, itu mereka menggunakan APD lengkap, Mbak. Oh Jadi iya. semacam astronot gitu. Iya. Nah, waktu itu di siang hari saya masih ingat hari Jumat ya jam 2 saya itu dijemput. Ya alhamdulillah tetangga saya itu ya mereka alhamdulillah karena sudah koordinasi sama RT RW ya mereka ya biasa saja. Ya mereka hanya melihat dari jauh, nggak berani mendekat. Tapi minimal dari senyum mereka, dari gini tanda gini ternyata mensupport saya gitu. Iya. Dan mendoakan saya. Walaupun lihat lewat jauh nggak berani mendekat gitu. Oke, luar biasa dukungan dari sekitar dan pastinya itu sangat Oh. buat hati Bapak bergembira dan akhirnya cepat sembuh begitu ya. Oke, nah terakhir nih Pak, mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk teman-teman di sana yang mungkin masih berkeliaran begitu kan, apalagi tidak memutus rantai penyebaran COVID ini, pesan untuk mereka apa sih Pak? Jadi gini, pesan saya Mbak Ferida sama para pemirsa UBTV yang berbahagia bahwa yang pertama adalah COVID-19 itu ada dan saya adalah salah satu mantan COVID-19 dan semoga ini yang terakhir ya tidak sampai terjadi lagi. Dan yang kedua adalah bahwa COVID-19 itu banyak yang sembuh, ya, banyak yang sembuh, tapi juga yang banyak tidak sembuhnya. Yang karena ada penyakit bawaan sehingga sampai apa itu ada itu banyak. Tapi yang sembuh lebih banyak lagi. Dan yang ketiga bahwa tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Bahwa COVID itu ada, kita nggak boleh sembrono, ya, jaga jarak, terus kemudian pakai masker kemanapun Anda berada, terus kemudian selalu cuci tangan dan selalu pakai sabun, pakai hand sanitizer, ya, pakai air mengalir. Dan yang ketiga, kalau tidak penting, jangan keluar atau nggak perlu mendekati kerumunan, nggak menjauhi dengan kerumunan, harus waspada. Dan yang ketiga, jaga kondisi. Jaga kondisi itu ada dua, secara eksternal dan internal, Mbak Ferida sama para pemirsa. Yang pertama adalah secara internal, kita harus menguatkan imun kita. Dengan cara apa? Kita harus cukup tidur, karena dari hasil penelitian yang pernah saya baca, yang pernah di-share juga dari beberapa profesor yang pernah saya kenal, bahwa salah satu penyebab orang rentan terhadap COVID adalah kurang tidur. Jadi kalau bisa Anda, Bapak Ibu semuanya, jam 10 malam itu kalau bisa sudah harus tidur. Karena jam 10 sampai jam 2 itu adalah masa-masa merecovery tubuh kita. Ibaratnya mereparasi tubuh kita. Di situlah terbentuknya hormon, sel baru dan sebagainya. Itu harus tidur jam 10 malam. Jangan begadang. Kalau tidak, penting banget. Ya, jangan begadang. Dan ketiga, yang berikutnya adalah kalau hanya siang hari, ketika Anda sudah capek, yang tahu capek itu kan kita. Mungkin Mbak Ferida juga dituntut untuk pekerjaan, ya Anda harus cepat istirahat. Di sini nggak nyaman, cepat istirahat, cepat rebahan atau menenangkan hati, pikiran, dan makan makanan yang bergizi. Itu penting sekali. Anda cukup istirahat, tapi makanannya sembrono juga rentan. Ya, karena kalau nutrisi kita bagus, ya nutrisi kita bagus, insya Allah daya tubuh kita akan kuat. Kemudian juga minum vitamin plus zinc. Jadi pakai vitamin kompleks sama zinc. Itu penting karena dari dokter yang saya langsung itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan. Dan sering ini Mbak berkumur dengan berkumur dengan mouthwash itu ya Pak ya? Ya, mouthwash sambil gargling gitu ya. Karena apa? Karena katanya virus itu di tenggorokan. Tenggorokan sama di hidung. Hidung kan kita nggak bisa menghilangkan cuci ya. Nah ini, ya makanya kita pakai masker ya. Pakai masker kan menutupi hidung sama mulut. Jadi itu atau pakai air hangat yang dikasih garam. Dan yang terakhir adalah banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimanapun juga sehat, sakit itu adalah kuasa dari Tuhan. Ya, kita harus mohon kepada Yang Maha Kuasa supaya kita diberi kesehatan lahir dan batin. Dan hati harus senang. Ya, stres itu penting sekali. Makanya itu sering-sering nonton UGTV, atau sering-sering menikmati hiburan, ya, enjoy dengan kondisi saat ini itu penting sekali.
ikhlas, menerima, nggak boleh banyak mengeluh. Kalau banyak sambat, nah, hati-hati bagi yang banyak sambat, itu pikiran negatif dan negatif feeling itu bisa mempengaruhi mood kita, imun kita drop. Ketika imun drop maka itu rentan terhadap namanya maksudnya virus. Oke. Begitu. Terima kasih Bapak Supriyadi sudah memberikan pengalamannya dan juga tips supaya kita bisa lebih peka juga terhadap sekitar, lingkungan, dan pastinya memutus tali penyebaran COVID-19. Terima kasih untuk akhirnya, semoga ini juga bermanfaat untuk sahabat UB TV dan jangan lupa untuk selalu subscribe UB Info hanya di UB TV.